sih bunuh diri itu? Bunuh diri merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang dengan sengaja ingin mengakhiri hidupnya. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor dan masalah kesehatan mental seperti depresi dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bunuh diri. Yang pertama yaitu faktor genetik. Riwayat keluarga dengan masalah kesehatan mental. Contohnya, dalam sebuah keluarga, salah satu anggota keluarga pernah mengalami depresi berat, maka anggota keluarga lainnya dapat berisiko tinggi mengalami depresi dan juga dapat melakukan tindakan bunuh diri. Yang kedua yaitu faktor sosiologi, di mana seseorang mengalami tekanan hidup, kehilangan pekerjaan, dan juga masalah hubungan. Contohnya, seseorang yang baru saja kehilangan pekerjaannya, ia merasa tidak berguna dan tidak berdaya, dan juga tidak ada dukungan dari teman ataupun keluarganya. Yang ketiga yaitu masalah psikologi, yaitu masalah kesehatan mental yang dialami seseorang seperti depresi dan kecemasan berat. Kemudian kita juga akan belajar tentang jenis-jenis bunuh diri. Yang pertama ada bunuh diri egoistik, yaitu bunuh diri yang dilakukan seseorang karena ia merasa bahwa dirinya itu diasingkan, ia merasa tidak memiliki teman, ia merasa hidupnya itu tidak berguna dan juga tidak memiliki tujuan hidup. Yang kedua adalah bunuh diri altruistik, yaitu di mana seseorang mau mengorbankan dirinya untuk orang lain. Contohnya nih, ketika ia mengalami sakit, ia merasa bahwa dirinya ini hanyalah beban bagi orang yang merawatnya, sehingga ia memutuskan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Kemudian yang ketiga yaitu bunuh diri anomik, di mana seseorang merasa ia tidak dapat menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Contohnya seseorang yang baru saja kehilangan orang yang terkasih, yang merasakan putus asa, yang merasa tidak dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ia hadapi. Kemudian apa saja sih gejala-gejala bunuh diri? Yang pertama itu adalah perubahan perilaku, di mana seseorang yang dulunya adalah seseorang yang ceria, kini menjadi seseorang yang pendiam, dan juga lebih menutup, bahkan mengurung diri, dan juga tidak suka berinteraksi. Yang kedua yaitu ia merasa putus asa, merasa tidak ada harapan lagi dalam hidupnya. Ia merasa bahwa hidupnya ini tidak berarti lagi. Yang ketiga yaitu masalah kesehatan mental, yang seperti tadi saya jelaskan bahwa dengan masalah kesehatan mental seperti depresi ataupun kecemasan. Kemudian bagaimana sih cara pencegahan bunuh diri itu? Yang pertama dengan cara meningkatkan kesadaran. Kita mengikuti seminar atau penyuluhan tentang kesehatan mental, sehingga kita tahu nih apakah mental kita itu dalam keadaan yang baik ataupun tidak. Yang kedua yaitu dengan mengenali gejala awal. Misalnya kita memiliki teman atau keluarga kita, bahkan saudara kita yang ternyata mengalami perubahan perilaku. Nah, di situ kita bisa segera konsultasikan ke dokter ataupun ke psikolog. Ketiga itu membangun dukungan sosial dengan keluarga, sahabat, dan teman, sehingga kita bisa saling membantu dan saling melengkapi. Nah, kesimpulannya bahwa bunuh diri itu adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Sehingga penting bagi kita untuk memahami faktor-faktor, gejala-gejala, bahkan jenis-jenis bunuh diri, sehingga kita bisa menghindari dari terjadinya tindakan bunuh diri. Selamat pagi Ibu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Anastasia. Baik, Ibu Anastasia, perkenalkan saya Perawat Dewi yang tugas siang hari ini. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saya merasa sedih dan tidak ada gunanya lagi saya hidup.
Jangan bersedih ya Bu ya, nanti saya akan bantu Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu. Iya. Tapi sebelum itu, saya akan kontak waktu terlebih dahulu. Ibu maunya 10 menit atau 15 menit saja? 10 menit saja. Baik, untuk tempatnya mau di sini atau di luar sambil jalan-jalan melihat pemandangan? Di sini saja. Baik, kalau di sini saja, ya udah kita mulai saja berbincang-bincangnya. Dan saya akan mengetahui atau mengidentifikasi masalah kenapa Ibu mau melakukan bunuh diri. Apakah Ibu ada niatan untuk bunuh diri? Iya, pernah. Apakah pernah mencobanya? Kalau boleh tahu dengan cara apa dan apa yang dirasakan pada saat itu? Iya, waktu itu pernah saya melakukannya dengan meloncat dan menggoresi tangan saya. Perasaan saya sangat kacau. Apa sih yang menyebabkan Ibu memiliki perasaan untuk mengakhiri hidup Ibu? Karena suami saya meninggal dunia. Ibu itu sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan. Untuk itu saya akan menemani Ibu di sini dan saya akan mengecek seluruh kamar Ibu untuk melihat apakah ada benda tajam yang ada di kamar Ibu. Dan kalau boleh tahu, apakah Ibu sudah minum obat yang diberikan perawat tadi? Iya, saya sudah minum. Oh ya Ibu, apa yang Ibu lakukan ketika ada niatan untuk bunuh diri itu muncul lagi? Saya mencari barang-barang yang bisa saya gunakan untuk bunuh diri. Jika nanti Ibu memiliki pikiran itu untuk bunuh diri itu muncul lagi, Ibu bisa mengalihkan untuk ngobrol dengan teman atau bisa memanggil kami sebagai perawat. Iya, sus. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah tadi ngobrol dengan saya? Apakah ada manfaatnya? Saya merasa jauh lebih baik dan bisa mengatasinya. Nah, tadi kan kita sudah ngobrol nih tentang bagaimana cara mengatasi ketika pikiran bunuh diri itu muncul. Kalau gitu, coba Ibu sebutkan cara mengatasinya seperti apa? Caranya dengan berbicara dengan teman dan memanggil perawat. Nah, bagus. Jadi, ketika nanti pikiran itu muncul lagi, Ibu bisa mempraktikannya ya. Dan besok kita akan ketemu lagi. Ibu maunya di jam berapa? Besok jam 8. Maunya di sini atau di taman aja? Di sini saja. Oke, besok ketemu lagi dengan saya di sini jam 8. Sekarang Ibu istirahat dulu, saya pamit dulu. Selamat pagi, Ibu. Pagi, sus. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi, sus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya jauh merasa lebih baik dari yang kemarin. Ibu sudah sarapan? Sudah. Apakah semalam Ibu muncul keinginan untuk bunuh diri? Iya, sempat muncul. Nah, kemudian apa yang Ibu lakukan? Saya mengalihkan pikiran saya dengan ngobrol dengan keluarga saya. Nah, bagus. Sebelum kita berbincang-bincang tentang aspek positif, kita kontrak waktu terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu maunya 10 menit atau 15 menit saja? 10 menit saja. Mau di sini atau di taman? Di sini saja, sus. Baik, kita akan mengobrol tentang aspek positif ya Bu ya. Ya. Nah, Ibu tahu tidak apa saja dalam hidup ini yang harus disyukuri? Saya bersyukur masih diberikan kesempatan untuk hidup, walau akhirnya saya merasa ingin bunuh diri. Ibu tahu nggak siapa yang kira-kira sedih dan merasa rugi ketika Ibu nantinya pergi? Keluarga saya, sus, dengan teman-teman saya, orang tua saya. Coba Ibu ceritakan hal-hal baik apa yang ada dalam hidup Ibu. Saya bersyukur masih mempunyai keluarga saya, masih sayang dengan saya. Nah, bagus. Jadi Ibu ini ya masih memiliki rasa bersyukur atas hidup Ibu. Kalau boleh tahu kegiatan apa yang masih Ibu lakukan selama ini? Saya senang berolahraga, sus. Nah, bagaimana kalau Ibu coba melakukan kegiatan tersebut? Nanti saya akan temani Ibu. Boleh, sus. Sekarang apa yang Ibu rasakan
rasakan setelah tadi berbincang-bincang dengan saya? Saya merasa jauh lebih baik, Sus. Kalau boleh, Ibu coba sebutkan apa yang perlu disyukuri dalam hidup ini. Nyawa saya, Sus, dengan keluarga dan teman-teman saya sangat bersyukur. Nah, jadi ingat dan lakukan hal-hal baik ketika nanti muncul dorongan ingin mengakhiri kehidupan Ibu ya, Bu ya. Iya, Sus. Dan akhirnya keadaan Ibu Tasya pun sudah mulai membaik dan boleh pulang. Ibu Tasya pun harus menyadari bahwa tindakannya untuk bunuh diri itu salah. Ibu Tasya harus sadar seharusnya bangkit karena kenikmatan sementara mungkin bisa menghancurkan hidup kita. Sedangkan penderitaan sementara mungkin bisa mendewasakan kita karena hidup adalah sebuah perjuangan yang harus kita menangkan. Tantangan harus kita hadapi dan anugerah yang harus kita syukuri.